Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di NU itu kiai-kiainya maaf bukan hanya hafid Quran, tapi juga bisa baca kitab kuning, juga bisa nahwu sorof, juga ngerti balaghah. Seberapa perlukah ilmu-ilmu alat nahwu, sorof, balaghah, mantik, ulumul Quran, asbabun nuzul? Itu amat sangat penting. Kalau kita mondok di pondok tahfidz yang maaf di luar NU, terus mereka nggak ngerti nahwu sorof, mereka nggak ngerti balaghah, nggak ngerti mantik, khawatir selesai tahfidz diajak belajar terjemah Quran, memahami Quran, tapi secara harfiah, dan itu bahaya. Ada orang bilang, maaf, anjing halal, itu ya karena pemahamannya harfiah. Ada orang bilang tawassul musyrik, itu ya karena harfiah. Halo. Ada orang bilang Pancasila kafir, Indonesia negara toghut, itu ya karena memahami teks Quran Sunnah harfiah. Nah, pondok-pondok NU Salafiyah, Pasuruan, Sidogiri, Pondok Modung, Pondok Syekhona, Lirboyo, Ploso, Langitan, dan yang Asem Bagus, ini masayikhnya yang hafid Quran, bukan hanya hafid Quran, tapi juga menguasai ilmu alat untuk membedah maknanya Quran, ilmu alat untuk membedah maknanya hadis, supaya mampu menggali makna yang murad, makna yang dimaksudkan, makna yang dikehendaki. Contoh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ada salah satu ustadz, kayaknya temannya Gus Ahmad juga ini, teman jenengan apa temannya Ra'u ini pas teng Libya ini. Non kita ustadz ini roto agak kurus, terus ininya agak ada jerik, agak putih, ngertilah. Saya ngelihat videonya. Coba, biasanya kalau ngaji pakai papan nama. Lihat, perhatikan, wudhu itu harus begini, basuh tangan dari ujung dulu sampai terakhir siku, namanya juga ilal marafiq, sampai siku. Jadi kalau sampai wudhu begini, itu enggak sunnah, itu bid'ah. Wudhu itu yang benar begini sampai sini. Nah, dia memaknai ila bermakna ghayah. Ila maknanya ke, sampai. Badal ila bisa bermakna ghayah. Kalau ada qarinah, misalnya sebelumnya ada minal masjidil haram ilal, dari sini ke sini, itu ghayah. Ini perintah basuh tangan tanpa ada nggak ada kalimat wa aidiyakum min atrofil asobe ilal marafiq, nggak ada kalimat itu. Langsung aja perintah Quran wa aidiyakum ilal marafiq. Dan menurut ulama, ila yang di situ nggak ada di sini maknanya ma'iyah, bukan ghayah. Basuh tanganmu beserta membasuh sikunya. Quran tanpa menerangkan, basuhnya dari sinilah, dari tengah, pokoknya basuh tangan beserta sikunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini bedanya mondok tahfidz di pondok NU, hafalannya pas fasohahnya, bersanad sampai Nabi,
Plus kalaupun setelah tahfidz ngaji tafsir, ngajinya nggak salah karena kiainya ngerti ilmu alat. Clear. Contoh lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Illallah itu rafa dalam ayat ini. Illallahu, padahal harusnya kalam istisna. Ada mustasna lafaz Allah, ada mustasna minhu lafaz alihah, dan nggak ada nafi berarti mujab. Kalau kalam istisna tam mujab harusnya nasab. Mastasnatil lama tamamin yantasib. Apa yang diistisnai dengan ilah kalamnya tamam tam yantasib wajib dibaca nasab, tapi ini rofa. Apa Quran keliru? Enggak. Kenapa dibaca rofa? Allah ingin ilah ini bukan ilah istisna, tapi ilah bimakna ghairu. Sehingga aslinya ayat itu kalau diganti ghairu, lau kana fihima alihatun ghairullah la fasadata. Itu andai di langit bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, rusak langit bumi. Agar langit bumi enggak rusak, jangan ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Allah saja yang ada. Ini ayat tauhid. Allah saja yang ada, jangan ada selain Allah. Ini kalau kiai nggak ngerti nahu sorob, dikira Allah dibaca nasab karena kalamnya tam mujab. Illallaha, illa dimaknai istisna beneran. Cokaco kita ya. Lalu diterjemah begini, andai di langit bumi ada Tuhan-Tuhan kecuali Allah, rusak langit bumi. Supaya enggak rusak, silahkan saja ada Tuhan-Tuhan, tapi Allah jangan dikecualikan. Lah gimana? Allah ada, yang lain juga adalah, ini musyrik mas. Ini penting sekali ngaji tahfidz sekaligus ngaji maknanya Quran ke kiai-kiai NU, bunyai-bunyai NU yang mereka tidak hanya hafal Quran tapi juga menguasai ilmu alatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham? Setong boleh tak pernah bagi contoh nih, hadis dipahami orang nggak ngerti nahu sorob, konyol banget. Mana hadis itu? La tusaddur rihal illa ila salasati masajid, Masjidil Haram wa Masjidi Hada wal Masjidil Aqsa. Jangan kalian pergi jauh musafir ribuan kilo, jangan, haram, kecuali menuju 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Berdasar hadis ini, Ikhwanun al-Wahabiyin, ini Wahabiyin tak baca nasab, padahal Ikhwanuna tak baca rofa. Maksud saya akhusu, bukan Ikhwanuna umuman, boten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka memaknai ini, lihat, haram pergi jauh sampai ribuan kilo. Wali Songo haram, ini haram pergi jauh kecuali menuju 3 masjid saja. Mau kemana? Wali Songo haram, ini loh, haram pergi jauh sampai ribuan kilo kecuali menuju Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi ziarah Wali Songo haram berdasar hadis ini. Karena ziarah Wali Songo pergi jauh selain ke 3 masjid. Ini kan keplek ini.
gara-gara nggak ngerti kalam istisna. Harusnya ini istisna di sini nggak menyebut mustasna minhu, hanya menyebut mustasna ila salasati masajid. Ditakdirkan ada mustasna minhu, isim sebelum illah, dan harus sejenis dengan mustasna agar istisnanya muttasil, jangan munfasil. Gimana kalau lafaz setelah illah tentang masjid, harusnya mustasna minhu sebelum illah juga tentang masjid. La tusaddur rihal ilal masajid illa ila salasati masajid. Jangan pergi jauh ribuan kilo ke masjid manapun kecuali menuju 3 masjid. Itu hadis ini tentang masjid, jangan dibawa kemana-mana. Nanti Gus Ahmad mau ke Mesir ngantar putrinya kuliah di Al-Azhar, ketemu Ustadz Salafi, Fen Ustadz, Fen ruh ila Masr, haram. Lah kok haram? Ini dalilnya, haram pergi jauh kecuali menuju, kan konyol ini. Rayap kamar, Abu kulo dek Malang. Kenapa? Ki nyarek calon abisan nih. Haram. Ini dalilnya, haram pergi apa tadi? Haram pergi jauh kecuali menuju. Marzuki mau kemana? Mau ke Hong Kong, ada pengajian di 3 titik. Haram ye. Haram pergi, kan konyol. Kemana? Saya mau ke Amerika, kulaan bareng, impor, haram. Nggak bisa hadis itu dibawa kemana-mana. Konteksnya tentang masjid, maka mustasna minhunya juga tentang masjid. Dan kita sangat maklum dengan hadis itu. Kamu jangan jamaah jauh-jauh ke masjid manapun kecuali 3 masjid saja. Kemana? Ke Kairo, mau jamaah zuhur langsung pulang, nggak boleh. Sebab jauh-jauh ke Kairo habis biaya 20 juta, pulang bawa pahala 27. Jamaah di Kairo sama di Kedungdung padam. Kalau hanya ingin jamaah 27, nggak usah jauh-jauh ke Kairo mas, di sini juga 27. Mau kemana? Ke Afqaf, Yaman. Ngapain jamaah subuh langsung pulang? Nggak boleh. Jauh-jauh ke Yaman, Ahqaf, ternyata hanya jamaah, pulang dapat pahala 27 lah. Kalau 27 ngapain jauh-jauh? Wong di Kedungdung juga 27. Makanya Nabi melarang ke masjid jauh-jauh kecuali menuju 3 masjid. Ini hadis ini begini. Tapi karena mereka nggak ngerti soal kalam istisna, nggak ngerti nahu sorob, ngawur saja. Pokoknya jauh-jauh haram. Insya Allah Kiai NU beres hafalannya, beres pemahamannya, nggak usah khawatir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mastasnatillah ma'tamamin yantasib wa ba'da nafyin au kanafyinin tuhib itba'u mattasala. Nah, jadi badal itba' mustasna yang mutasil, itba' umat tasala wangsib mangkotok. Kalau mungkotek harus nasob. Halo, makanya ini mas, rofa laukana fihima alihatun ghairullah. Clear itu loh bedanya mondok tahfidz di pondok NU. Dan insya Allah masuk surga kabin enggak pun. Kenapa? Di NU ada ajaran saling mendoakan. Murid
sering berfatihah untuk gurunya. Guru ketika ba'da sholat juga senantiasa mendoakan murid-muridnya. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair. Itu bagi NU selesai tamat wisuda bukan akhir segala-galanya. Kalaupun mungkin boyong pisah secara jasmaniah pulang, tapi secara rohaniah, robitoh qalbiyah, tetap terhubung antara murid dengan guru, saling mendoakan. Nanti haul datang. Itu NU. Kalau di luar NU tamat ya selesai. Tamat mau boyong, oke. Tanggungan selesai, koperasi sudah bayar, dah. SPP sudah, perpus ada tanggungan, enggak, sudah beres. Oke, ijazah berikan, pembayaran beres, selamat, pisah, udah. Kalau di luar NU bisa saling mendoakan, enggak bisa. Berfatihah untuk gurunya, bid'ah. Lah iya, saling mendoakan, dongo dewe-dewe, amal dewe-dewe, ganjaran doa adibian, ganjaran dibi, apa tadi? Alaqo dibi ini, amal itu mereka rumus. Perlukah kita tetap kayak NU saling mendoakan? Perlu. Lawang doa kita belum tentu diterima. Kalau enggak ada tradisi saling mendoakan, pas doa kita mardut, mau apa sampai? Di padang mahsyar atau di alam kubur lah, ditanya malaikat mungkar nakir, tak bisa jawab. Dok, amal sampean, abadeng sampean, haji sampean, apa sah sampean, mardut kabibun. Tapi kebetulan alumni apa ini? Alumni Miftahul Ulum. Oh ini Sidogiri. Ya. Oh makanya kok Miftahul Ulum. Alumni Miftahul Ulum. Nah, Mbak, Mas, Cong, meskipun amalmu ditolak karena kamu NU, mondok di NU, kamu tetap masuk surga. Kok bisa? Iya, amalmu diterima. Tapi doa gurumu yang menyebabkan kamu masuk surga. Tahlil 7 hari di rumahmu. Anak-anak, cucu, menantu, semua berkumpul mendoakan kamu. Itu yang menyebabkan kamu tetap masuk surga. Meskipun amalmu sendiri ditolak. Itu kalau NU, Mas. Kalau pas tidak NU bagaimana? Dok, abedeng sampean, haji sampean, apa sah sampean, amal kabih tak terima. Mayatnya bilang tak kenapa pun. Loh kok enggak benar? Saya nunggu doa dari guru-guru saya. Saya nunggu kiriman doa 7 hari dari anak tetangga teman-teman saya. Dijawab sama malaikat, gurumu enggak pernah berkirim doa untuk sampean. Doa sendiri-sendiri. Di rumahmu enggak ada acara kirim doa. Terus mau apa sampean? Aduh, neser gih. Makanya sama-sama tahfidz. Mondoknya harus di pondok Nahdlatul Ulama. Lalu namanya pondok tahfidz. Ternyata di pondok tidak melulu hafalan Quran tok, enggak. Di pondok juga ada sholat, ada fikih. Di pondok ada akidah, ada tauhid. Di pondok ada ngaji hadis. NU hadis dibaca, pemaknaannya sesuai dengan dawuh para ulama,
Mereka baca hadis Bukhari Muslim, pemaknaan dan penafsirannya sesuai dengan mereka sendiri, ya jauh nggak sama. Nah, kalau di pondok NU dapat hafalan Quran tetap Asy'ariyah Maturidiyah. Di pondok NU dapat hafalan Quran tetap wirid, tetap tarawih 20, tetap berkeyakinan kunut sunnah, tetap berkeyakinan Fatihah pakai basmalah, tetap berkeyakinan haul sunnah, tetap berkeyakinan doa sedekah untuk orang mati nyampe ke sana pahalanya. Pondok di NU dapat tahfidz tanpa harus kehilangan akidah. Tapi begitu mondok di luar NU mungkin hafal, satu kehilangan sanad, dua kehilangan pemaknaan yang benar, yang ketiga kehilangan fikih Syafi'iyah, kehilangan akidah Asy'ariyah, dan kehilangan tradisi ahlu sunnah wal jamaah. Rogi ini kan.